Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih kita bertemu bersama-sama lagi di sini. Semangat semuanya, harus semangat dong. Semangat untuk kebaikan, untuk keberkahan juga untuk kita semua di sini. Apalagi kali ini kita akan mencari tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang sesuatu yang penting untuk hidup kita. Apa itu? Nah, pastinya kita sekarang ini bersama-sama di Zakat Podcast bersama MUI dan Basnas. Ini adalah podcastnya untuk kalian nih semua yang ingin tahu lebih banyak ya, lebih detail, lebih dalam lagi segala sesuatu mengenai zakat. Ini istilahnya tuh from A to Z. Jadi dari A sampai Z kalau orang Indonesia bilangnya seperti itu. Baiklah, ini kalau kita berbicara sesuatu yang menarik itu tidak ada seperti yang lebih menarik daripada kalau ngomongin anak muda ya. Wah, anak muda zaman sekarang tuh Masya Allah luar biasa loh. Mereka ini bisa dikatakan agen perubahan ya, agents of change. Terus yang banyak sekali kreativitasnya luar biasa di sini, kesadarannya juga Masya Allah zaman sekarang nih anak muda nih juga punya kesadaran, punya iman yang luar biasa juga kalau kita lihat di lapangan ya, di masjid-masjid atau acara-acara dan lainnya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai tema kita kali ini atau podcast kita kan mengenai zakat nih. Kalau zakat kira-kira anak muda nih ya, Gen Z itu yang lahir tahun 98 sampai dengan 2012. Apakah anak muda ini aktif turun dalam pengumpulan zakat ya, atau edukasi kepada masyarakat, atau hanya untuk dia saja? Karena dia mengatakan ego aja gitu, anak sekarang tuh kayaknya ego aja buat diri sendiri aja gitu. Terus zakatnya gimana? Kesadarannya apakah ada nih untuk menyebar kebaikan, menyampaikan kebaikan? Saya juga ingin tahu lebih dalam lagi. Masya Allah, Alhamdulillah kali ini kita bersama seorang kiai. Masya Allah, kiainya ini luar biasa nih kalau saya bisa menyampaikan kali ini. Bersama Kiai Profesor Asrorun Niam Soleh MA, Ketua MUI Bidang Fatwa. Dan hebatnya juga nih beliau menjabat juga sebagai Deputi Pemberdayaan Pemuda di Kemenpora. Masya Allah, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau melihat anak muda sekarang seperti apa? Ya, terima kasih. Peta demografis kita melahirkan optimisme bahwa 5-10 tahun ke depan kita akan menjadi bangsa yang mutamaddin, bangsa yang beradab dan juga maju serta unggul ya. Baik secara ekonomi, secara sosial, termasuk juga secara kebudayaan dan juga peradaban. Kenapa? Yang pertama, dari aspek akses terhadap pendidikan cenderung lebih merata. Kemudian sekarang ini generasi produktifnya mendominasi total populasi Indonesia. Kalau yang tadi disebutkan Gen Z dan juga generasi milenial ya, jumlahnya secara absolut ini mencapai lebih dari 50% ya. Oh ya? Yang tadi disebutkan generasi milenial, kemudian generasi Z, ini masing-masing ada 25 dan 26% ya. Kalau angkanya kurang lebih antara 75 juta dan juga 60 sekian juta. Artinya kita berada di dalam posisi apa yang disebut sebagai bonus demografi itu ya. Makanya saya sebut optimis itu karena mereka memiliki kreativitas, memiliki inovasi, memiliki akses pendidikan yang cukup. Tetapi pada saat yang sama kita perlu mengoptimalkan sumber daya yang bagus itu untuk kepentingan apa? Kepentingan kemaslahatan kita, termasuk juga mensosialisasi berbagai kebijakan dan juga kewajiban-kewajiban keagamaan. Salah satunya adalah zakat ya. Zakat sebagai salah satu peranata keagamaan Islam ini diwajibkan kepada setiap individu-individu muslim yang memiliki kecukupan harta yang mencapai satu nisab dan juga syarat-syarat tertentu untuk kepentingan apa? Kepentingan pemerataan, untuk kepentingan mendistribusi harta dari orang yang berpunya kepada yang tidak berpunya, sehingga kesempatan untuk solidaritas sosial, kesempatan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu bisa optimal. Dan itu
elan vital anak muda yang tadi disebutkan sama Terry, pemuda sebagai agent of social change, agen perubahan sosial. Kalau kita merujuk kepada sejarah, termasuk juga sejarah keagamaan kita, Nabiullah Muhammad SAW diutus sebagai nabi, diawali dengan prakondisi pada saat beliau muda belia, bagaimana ditempa secara keilmuan, ditempa secara spiritual, ditempa secara ekonomi. Jadi dilatih untuk kepentingan kewirausahaan ya, bagaimana Rasulullah SAW pada saat mudanya itu sudah aktif berwirausaha, tetapi posisinya sebagai unicorn. Nah, kalau anak milenial sekarang kan unicorn atau dekakon. Nabiullah Muhammad SAW sudah memberikan teladan, beliau itu sebagai unicorn ya. Sudah dari dulu. Apa tandanya nih? Nabiullah Muhammad SAW menikah usia 25 tahun. Kemudian tahu mas kawinnya berapa? Apa mas kawinnya? Mas kawinnya itu 100 ekor unta terbaik. Masya Allah. Dan unta waktu itu bukan ditempatkan di kebun binatang, tetapi unta itu sebagai kendaraan. Kendaraan yang grade-nya grade tinggi. Kemudian grade kuda, naik kuda. Grade unta ini tinggi sekali, makanya harganya jauh lebih tinggi. Nah, kalau sekarang kendaraan termahal kita yang biasa umum dipakai oleh para pejabat eselon 1, misalnya taruhlah Alphard begitu kan? Luxury car ya, luxury car. Ya, itu luxury car itu taruhlah dibuat yang paling murah 1 miliar. 100 ekor kali 1 miliar berapa coba? 100 miliar. Itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh sultan. Sultan muda, dan peran anak muda begitu luar biasa. Kita sebagai institusi keagamaan, kita sebagai badan amil zakat untuk mengadaptasi perubahan sosial yang seperti ini. Jadi bagaimana merumuskan jenis harta zakat yang wajib dizakati misalnya, menjadi YouTuber, menjadi TikTokers dan lain sebagainya. Dia lewat YouTube-nya sudah sekian banyak menghasilkan cuan. Nah, apakah itu objek zakat? Nah. Potensi 25 tahun Rasul saat itu ya, berarti memang sudah mempunyai taraf hidup yang baik. Karena berniaga dan segala macamnya itu 25 tahun ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita melihat potensi anak-anak muda di berbagai ragam keberperanan itu sudah menampakkan hasil ya. Terutama di tengah era digital ya. Ada transformasi jenis-jenis aktualisasi diri anak muda. Kalau dulu jenis pekerjaan itu relatif terbatas ya. Begitu selesai kuliah sibuk nyari kerja begitu. Apa yang disebut sebagai job seeker ya. Tetapi dengan kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak muda muncul inovasi-inovasi. Bergerak dari job seeker menjadi job creator. Mengkreasi pekerjaan yang dulu nggak kebayang sebagai sebuah jenis pekerjaan yang bisa menghasilkan cuan, hari ini sambil leha-leha dari kamar, sambil santai-santai kelihatannya main-main, dia bisa menghasilkan uang, dan dia bisa bekerja dari kamarnya tanpa harus keluar seperti yang kita bayangkan dengan pendekatan konvensional dulu. Maka butuh transformasi juga kita sebagai orang gede, kita sebagai institusi keagamaan, kita sebagai badan amil zakat, kita sebagai lembaga amil zakat untuk mengadaptasi perubahan sosial yang seperti ini. Jadi bagaimana merumuskan
jenis harta zakat yang wajib dizakati misalnya. Anak-anak masih kuliah, bisa jadi dia sudah menjadi jutawan. Bisa ya. Dengan konten kreator yang dia miliki. Iya. Menjadi YouTuber, menjadi benar. TikTokers, dan lain Benar. sebagainya. Dia lewat YouTube-nya sudah sekian banyak menghasilkan cuan. Nah, Iya, benar. apakah itu objek zakat? Nah, itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, dan Majelis Ulama Indonesia secara khusus menetapkan fatwa mengenai zakat profesi itu. Zakat penghasilan. Iya. Prinsipnya kewajiban zakat itu terkait dengan kepemilikan harta Kepemilikan yang cukup, harta. Iya. yang memenuhi syarat. Nah, Iya. begitu cukup dan memenuhi syarat, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dengan syarat jenis pekerjaannya halal. Halal. Iya. Misalnya kita menjadi YouTuber, tapi isinya buzzer, menjelek-jelekkan orang misalnya, dan kemudian dari aktivitas buzzer itu dia memperoleh cuan. Sekalipun cuannya banyak, karena itu haram, dia nggak wajib zakat. Kewajibannya apa? Kewajibannya mengembalikan dan nggak boleh melakukan aktivitas yang haram untuk memperoleh cuan. Salah. Memang tidak wajib zakat, karena zakat itu diwajibkan kepada harta yang bersih, Berkah, harta yang halal. Kalau harta yang haram nggak wajib dizakati. Kewajibannya dikembalikan kepada yang berhak dan dia taubat atas kesalahannya gitu. Iya, iya, Nah, iya. kalau YouTuber kontennya adalah sesuatu yang baik, misalnya dia jual beli online, atau dia konsultasi terkait dengan masalah psikologi remaja, terkait dengan pendidikan, layanan kedokteran, dan berbagai layanan yang basisnya adalah digital, dan kemudian dia memperoleh fee dari situ, maka itu pendapatan yang halal. Iya. Begitu memperoleh pendapatan yang halal, maka dihitung apakah pendapatannya itu sudah mencapai 1 nisab atau belum. Iya. Kalau sudah, nisabnya berapa? Nah, para fuqaha berbeda pendapat, tetapi berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan setara 85 gram emas. Taruhlah emas 1 gram 1 juta. 85 gram berarti kan 85 juta. Benar. Begitu dia sudah memperoleh penghasilan 85 juta, kemudian kepemilikannya mencapai 1 tahun, dia wajib mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5%. Kalau ternyata misalnya pada saat 1 bulan dia memperoleh fee dari kerjaan YouTuber atau TikTokers nggak nyampe 85 juta, misalnya itu dikumulasi 1 tahun dapat berapa. Jadi biasanya itu bisa dikalkulasi, kita punya neraca, kalau 1 tahun ya dibayarkan nanti setelah memenuhi jumlah minimal yang wajib dizakatkan. Saya kira ini menjadi penting ya, Terry. Jadi bisa digabungin ragam. ya Kiai ya. Betul. Jangan ini masih belum sampai 85, ibaratnya ini belum sampai nanti aja. Enggak, ini digabungin loh satu-satu. Kan biasanya kalau konten kreator tuh semua sosial media mereka akan hadir di situ. TikTok lah, kemudian Instagram lah, apa segala macam mereka kan masuk di situ. Jadi itu bisa digabungin pendapatan dari itu semua. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi sudah, mohon maaf. Nah, sudah kadang wajib orang zakat kan ya. merasa, oh enggak saya kan masih tanggung oleh orang tua, kuliah masih dibayarin misalnya. Iya. Kalau ternyata dia sudah berpenghasilan dan penghasilannya itu sudah mencapai nisab, dia wajib zakat. Jangan merasa miskin terus, kira-kira begitu. Tetapi kalau orang tua uangnya sedikit, ya nggak wajib zakat. Artinya kewajiban zakat itu tidak terkait dengan muda tua, tetapi terkait dengan kepemilikan harta. Penghasilan. Betul. Penghasilan yang didapatkan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, usia produktif kita kan mendominasi jumlah populasi ya. Dengan usia produktif itu secara potensial dia menghasilkan harta yang cukup untuk menjadi wajib zakat ya. Nah, dengan demikian sebenarnya bisa jadi dengan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka dengan berbagai jenis dan juga ragamnya ya, maka kesempatan orang untuk
mengakses sumber ekonomi bisa semakin luas. Iya. Nah, karena akses terhadap sumber ekonomi semakin luas dan semakin memudah, maka potensi untuk meluasnya muzaki, dalam hal ini adalah orang yang wajib zakat, itu juga semakin tinggi. Nah, bagaimana ini kemudian kita edukasi secara baik. Disinilah peran kita, peran MUI, peran Basnas, peran Amil ya, untuk mendiversifikasi sosialisasi, termasuk juga kepada anak-anak muda milenial untuk memberikan gambaran bahwa jenis harta yang wajib dizakati itu tidak hanya emas, tidak hanya perak, tidak hanya urudut tijarah atau barang dagangan, tidak ada zuru wathimar, tetapi termasuk juga penghasilan profesional yang dihasilkan dari kerja-kerja profesional kita. LAS perlu dikelola secara modern dan juga milenial. Jangan juga dengan cara jadul, buka lapak di depan masjid, kemudian kita nunggu ongkang-ongkang kaki, siapa orang mau datang. Disinilah saya kira pentingnya podcast dengan tema milenial hari ini. Iya. Gitu. Karena tadi ya paling penting tuh ternyata yang saya juga baru tahu, pasti juga 50% lebih ini generasi muda kita lah kalau kita gabungkan antara Gen Z dan milenial. Baik kalau mereka zakat kita sudah tahu tadi, oh ternyata yang masih muda-muda yang umur 20 bahkan belasan mungkin ya, setelah lulus SMA tuh sudah mempunyai penghasilan yang mungkin sudah mencapai harus wajib zakat dan mereka sudah menjalankannya. Banyak yang sudah tahu seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi ke lapangan nih Pak Kiai, mereka ini kalau dari sisi pengelolaan zakat, kemudian pengembangan zakat, kok masih sepertinya sedikit yang sadar untuk melakukan itu. Kalau menurut Pak Kiai gimana? Ya, di sini ada dua hal ya. Yang pertama, membangun literasi dan juga kesadaran. Setelah kesempatan terbuka luas, berbagai jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah cara-cara kreatif kita, khususnya Amil, di dalam melibatkan secara masif anak-anak muda potensial ini, anak-anak muda kreatif ini, di dalam sosialisasi zakat dengan bahasa mereka. Nah, dengan ini bahasa dengan mereka. bahasa mereka. Iya. Bahasa mereka itu apa? Ya bahasa digital. Nggak bisa hanya dengan menyatakan zakat wajib. Sementara apa yang diwajibkan? Kemudian bagaimana cara menunaikannya? Nah, ini bagaimana cara menunaikannya? Kenapa dulu? Kenapa harus zakat? Nah, kenapa harus zakat? Anak muda kan sekarang gitu. Kenapa sih harus begitu? Betul. Gitu? Nanyanya kenapa? Ya, Why-nya itu. Sekarang kenapa? Kemudian bagaimana cara menunaikannya? Kan tren, ini karakteristik anak muda sekarang kan, anak muda Gen Z. Seperti saya lah ya. Berapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu. Dia cenderung instan. Pengen nyari informasi yang simpel-simpel. Pengen menggunakan teknologi juga yang simpel-simpel. Dia mau bayar, mau, bukan berarti nggak mau. Tetapi caranya yang simpel. Nah, nggak mau ribet. Ribet. Ini sudah gitu. mau bayar zakat, ngitung nggak dihitungin, kemudian bayarnya ngantri misalnya ya. Sudah datang ke situ di front desk-nya manyun front desk-nya. Anak sekarang mah begitu dicemberutin muter balik. Nggak usah. Ribet nggak usah gitu. Nggak asik gitu. Itulah tugas Amil. Jadi ketika kita melihat realitas demografis, mayoritas anak-anak muda adalah milenial,
Bahkan kalau kita spesifikkan lagi, Ya. anak muda Indonesia usia 16 sampai 30 tahun 16 sampai 30 tahun. itu ya. jumlahnya mencapai 65,2 juta Wow. atau setara 25% dari Iya. total populasi 270 jutaan. Itu 16 sampai 30. Kalau ditarik usia produktif itu pensiun umumnya itu 60, itu bisa sampai 80% Wow. usia produktif. Artinya apa? Usia produktif itu dia bekerja, dia menghasilkan, kemudian dia juga mencukupi kebutuhan orang yang di bawah angkatan kerja ataupun yang sudah retire, sudah pensiun. Iya, Artinya jumlah yang bekerja itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang dicukupi kebutuhannya. Iya, benar. Artinya ini adalah potensi yang luar biasa untuk mengoptimalkan dan melipat gandakan potensi zakat itu menjadi realitas. Nah, langkahnya ini saya kira catatan penting ini bagi Amil khususnya. Anda yang lihat sebagai Amil, pengurus Basnas, pengurus LAS. Anda sebagai Amil memperoleh hak dari bagian harta zakat bukan sekedar karena status sebagai Amil, tetapi karena kerja-kerja profesional di dalam keamilan. Salah satu tuntutan profesionalitas di dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah mendekatkan muzaki dalam melakukan tindakan kewajiban zakatnya. Misalnya menyediakan platform yang mudah dan murah untuk diakses para muzaki, khususnya generasi Z atau generasi milenial yang memang memiliki karakteristik khas tadi, memberikan literasi dan melibatkan mereka. Dengan demikian, LAS perlu dikelola secara modern dan juga milenial. Jangan juga dengan cara jadul, buka lapak di depan masjid, kemudian kita nunggu ongkang-ongkang kaki, siapa orang mau datang. Pada saat tromol masjid misalnya, kita kan jangan juga hanya mengandalkan kotak keliling klitik gitu kan. Iya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi perbankan digital dengan QR, kemudian dengan mobil mobile phone dan sejenisnya dengan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, saya yakin sebagian sudah melakukannya. Tetapi bagaimana itu didekatkan dan dimasalkan sehingga ini menjadi gerakan membangun kesadaran anak-anak muda yang memiliki beragam jenis aktivitas dan juga pekerjaan sehingga mereka terfahamkan, tercerahkan, kita mendekatkan layanan sehingga ketemu antara toples dengan tutupnya. Benar sekali. Akhirnya nyatu menjadi sebuah kekuatan. Pak Kiai, terima kasih banyak loh. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan saya di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Zakat Podcast selanjutnya bersama MUI dan juga Basnas. Saya mengucapkan terima kasih Pak Kiai, semangat banget hari ini. Terima kasih atas kebaikan dan kesadaran yang diberikan. Saya Tari Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.